Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada hari ini alhamdulillah saya bisa ngobrol-ngobrol santai lagi dengan kalian ya teman-teman. Masih di seputaran tentang lovebird ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, saya hari ini baru sampai di rumah. Tadi saya baru ngambil materi di stasiun di Cikampek gitu ya, dan saya baru sampai. Nah ini adalah burungnya. Belum saya buka, nanti saya coba spill ya di kandang gitu ya. Ini materinya lumayan bagus buat pelengkap di kandang saya gitu ya. Jadi ini ada salah satu materi yang belum saya punya di kandang, dan alhamdulillah saya bisa kesampaian gitu ya buat dapetin materi ini gitu. Oke, paling nanti ya saya coba spill si burungnya, nanti saya buka dulu, nanti saya simpan di kandang lah. Oke teman-teman, lanjut lagi ya teman-teman, terkait LB lagi. Oke teman-teman, sekarang lagi ramai banget ya tentang perbandingan antara yang berjenis mata merah dengan PF gitu ya. Dan kemarin sempat ada salah satu teman kita yang bertanya, bang, kenapa di daerah saya mata merah dan PF itu mata merah lebih unggul ya dibanding PF, dan PF kurang begitu kurang begitu banyak yang suka lah intinya gitu. Nah jadi gini ya teman-teman, untuk masalah itu mungkin saya juga nggak bisa jawab sepenuhnya gitu ya. Mungkin saya cuman untuk dari segi penjelasan secara secara hobi lah gitu ya. Karena pada dasarnya mata merah dan PF itu memang salah satu materi yang menurut saya unik gitu ya, mempunyai mata merah gitu ya. Dan mata merah dan PF itu mungkin ada sedikit kesamaan gitu ya. PF dengan keistimewaannya dengan mata yang berwarna merah ruby gitu ya, dan mata merah dengan merah yang yang sedikit menyala gitu ya dengan PF gitu. Nah jadi untuk perbandingan seperti itu sebenarnya gini ya teman-teman, menurut saya pribadi gitu ya, karena untuk membandingkan antara materi tersebut itu ya balik lagi ke sudut pandang yang senangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di kalian, bang, kenapa sih yang di saya PF itu kurang begitu laku gitu ya sama mata merah gitu ya, kalau dibandingin gitu ya. Ya itu ya mungkin pada dasarnya itu mah hal dari kesenangan aja gitu ya, dari hobinya aja gitu ya. Ya mungkin sekarang mata merah lagi marak ya, lagi seneng, lagi bagus-bagusnya gitu ya, jadi lagi banyak yang diburu gitu ya. Nah, beda dengan PF yang kurang begitu disenengin mungkin ya, sebagian gitu ya. Ya cuman kalau saya sih senang-senang aja gitu ya, mau PF maupun mata merah gitu ya. Nah itu tergantung dari sudut pandang yang berbeda, karena yang namanya senang itu ya, kesenangan itu mungkin nggak semuanya sama gitu ya. Jadi ya itu mungkin perbedaannya, itu nggak bisa diungkapin secara ini PF itu jeleknya gini, mata merah itu bagusnya gini, enggak sih. Itu terkait sudut pandang aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya PF ya kembangin aja PF-nya semaksimal mungkin, sebagus mungkin, cari yang benar-benar terbaik lah ya di jenisnya gitu. Mata merah pun sama gitu. Apalagi sekarang lagi rame banget gitu ya, yang adanya aqua dan homozygote ini gitu ya, sangat-sangat membantu banget ya, baik PF ataupun mata merah itu semakin naik daun gitu ya, semakin bagus lah. Jadi ada sisi-sisi yang menurut saya istimewa dan kekurangannya masing-masing gitu. Oke ya teman-teman, seperti biasa nanti kita coba buka dulu si burung ini. Sebentar ya, ini saya mau ambil dulu peralatan guntingnya segala macam, nanti kita coba spill ya. Oke, ditunggu. Oke teman-teman, untuk materinya ini adalah
yang berjenis biola aqua B2 ya teman-teman. Ini materi yang saya ambil ya, yang terbarukan. Jadi saya ini emang lagi berburu biola aqua B2. Nah, berhubung di kandang saya itu masih belum punya biola aqua B2, jadi kemarin saya ngambil materi yang jenis ini ya teman-teman, karena sebagai pelengkap di kandang saya. Jadi berhubung di kandang saya masih belum punya biola aqua B2, jadi saya kemarin ngambil di teman gitu ya. Ini alhamdulillah ini mendarat dengan selamat. Ini kemungkinan besar ini berjenis jantan ya, kelamin jantan gitu ya. Dan saya kemarin juga lagi pesan biola aqua B2 nya pengen jantan gitu ya. Nah, nanti kedepannya mau saya silang dengan biola aqua homozygote ya teman-teman. Nah, ke biola aqua homozygote itu kebetulan sepertinya ini berjenis kelamin betina. Jadi mau saya sandingkan dengan ini gitu. Jadi saya mau cetak biola aqua B2 split PF ya, terus homozygote juga ya. Jadi saya pengen cetak seperti itu. Jadi nanti ya mudah-mudahan nanti ke 1 tahun ke depan saya punya split PF yang bagus ya teman-teman gitu, dan mempunyai materi B2 yang bagus juga. Nanti kedepannya saya nggak usah cari-cari lagi materi ke luar gitu ya, mungkin sebagai pelengkap. Nah, kenapa bang kok ngambil lagi B2 sedangkan di kandang misalkan materi udah banyak gitu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kemarin itu sebenarnya saya menjual salah satu materi saya gitu ya ke teman. Nah, jadi kemarin dapat ya rezeki lagi, alhamdulillah dapat modal gitu ya, saya puterin ke biola aqua B2 ini gitu ya. Berhubung saya ini seorang perintis mungkin ya, karena dengan keterbatasan modal ya, kalau saya itu seperti itu ya teman-teman prinsipnya. Jadi saya jual dulu materi yang ada di kandang salah satu gitu ya, ya nanti mungkin diganti atau diputar dengan materi yang baru gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu. Kemarin tuh saya menjual ada viola violet gitu ya, saya jual dan saya uangnya dikumpulin, saya beli biola aqua B2 ini gitu ya, untuk pelengkap nanti di kandang. Jadi kalau saya pada dasarnya prinsipnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya kan terbatas lah dari segi modal gitu ya, kalau misalkan beli langsung yang mewah-mewah saya itu nggak punya, dan saya itu lebih seneng menciptakan lah dibanding langsung membeli gitu ya, karena ada apa ya, tantangan lah sendiri gitu ya, ada kepuasan sendiri gitu ya ketika kita menghasilkan burung-burung yang bagus di kandang sendiri gitu, apalagi pakai ring sendiri gitu kan, itu salah satu kebanggaan lah buat saya gitu ya teman-teman. Nah, kemarin saya sempat jual, terus saya beli lagi ke ini gitu ya. Jadi kalau saya itu sistemnya ya diputer lah, sistem puter. Jadi ketika ada yang kita bisa jual misalkan ya kita beli sesuai dengan keinginan lah. Cuman kita juga harus lihat nih materi apa yang belum ada di kandang ya, nah, buat disilang dengan materi yang di kandang gitu ya. Jadi saling apa ya, saling melengkapi lah gitu. Ini B2 nya juga cukup bagus ya teman-teman, bulunya terus bodinya juga gitu ya. Ini salah satu yang menurut saya bagus juga. Nah, saya ini ambilnya kurang lebih ini umur ya masih PAUD lah, ini 3 bulan lah, 3 bulan atau 2 bulan setengahan ya. Pada dasarnya kalau misalkan beli PAUD itu ya mungkin agak sedikit aman lah ya, buat digabungin dengan PAUD saya yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak rentan lah, nggak rentan buat berantem gitu ya, jadi lebih aman lah teman-teman gitu ya. Walaupun masih panjang gitu ya prosesnya, ya nggak apa-apa, kita sambil belajar, sambil mengevaluasi lah. Nah gitu, jadi kita bisa lebih tahu kita ya teman-teman, sambil belajar gitu ya. Oh iya, nanti silangan ini bakal menghasilkan apa dan apa gitu ya. Tuh ini, jadi biola aqua B2 ini itu si bulunya ya, kalau perbedaan dari segi bulu dia lebih pucat teman-teman, dia lebih pucat si bulunya, perbedaan dengan biola dengan aqua ya, aqua B1. Kalau B2 lebih pucat. Nah, kalau misalkan B2 lebih agak sedikit kuning nih kayak gini tuh ya, dia lebih kuning. Kalau ini dia agak sedikit pucat, nah, lebih soft lagi gitu ya. Ini alhamdulillah mendarat dengan selamat. Ini saya kemarin beli di tempat saya yang di daerah Solo.
Dan saya akui materinya luar biasa, bagus-bagus teman-teman. Kalau ada yang mau cari-cari aqua, insya Allah lah saya merekomendasikan banget ini teman saya yang ada di Solo. Ini materinya jos, bagus-bagus. Saya nggak pernah ya kecewa lah sejauh ini gitu ya, karena beliau itu ya mungkin sama lah dengan saya. Jadi kalau misalkan itu cari yang kualitasnya yang bagus gitu ya, benar-benar grade A lah. Nanti insya Allah nanti saya coba silang dengan yang homozigot yang ini nih teman-teman. Tuh ya, ini biar tambah jos. Alhamdulillah ya dapat. Nah ini B2 ini bisa kita cetak sebenarnya teman-teman, asalkan silangannya tepat nih. Jadi kalau misalnya B2 ini bisa dihasilkan dengan Biola Aqua B1 atau Aqua B1 bisa disilang dengan PB ya atau Parblue. Makanya kemarin saya juga sempat beli Biola Aqua B1, tadinya mau saya silangkan dengan Biola PB ini ya teman-teman, cuma kemarin masih belum apa namanya, belum performanya belum fit lah di badannya gitu, jadi masih belum saya silang. Nanti lah insya Allah. Ini kebetulan lagi mau nelur juga, jadi sayang apa, mau lanjutin dulu lah buat cetak Biola PB dark violetnya gitu. Ini siapan juga nih, masih belum ini, belum perform lah gitu. Jadi kalau misalkan mau cetak B2, kalian siapin Aqua B1 disilang dengan PB, simpelnya gitu ya. Kalau misalkan mau cetak B2 nya ya minimal cepetnya gitu ya, kalian punya B2 disilang dengan PB atau dengan B1 gitu. Kalau mau cetak homozigot B2 kali B2 itu keluar juga homozigot gitu ya, ya walaupun persentasenya hanya 25%. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini ya cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, share gitu ya, komen. Kalau mau ada yang mau ditanyakan silakan berkomentar ya teman-teman. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol bareng lah ya, kita belajar bareng ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.